Mungkin sebelum saya bicara tentang Sains Technopark, saya cerita dulu bahwa saya punya dua kaki begitu ya. Jadi saya dekat dengan Balitbang Kemendagri karena aktivitas saya sebagai peneliti di Pusat Penelitian Smart City. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu saya diminta juga untuk membantu Ibu Wakil Rektor bidang riset inovasi untuk menjadi direktur di Direktorat Inovasi dan Sains Technopark. Nah, Direktorat Inovasi dan Sains Technopark saat ini adalah kantor yang menjalankan fungsi pengelolaan untuk Sains Technopark UI. Basically, Sains Technopark adalah unit yang berfungsi untuk mengkomersialkan dan menghilirisasi seluruh hasil riset dan inovasi di Universitas Indonesia. Jadi basically seluruh kegiatan penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat gitu ya, lalu kemudian invensi ya, penciptaan gitu yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika UI, baik dosen, peneliti maupun mahasiswa, itu pada saat mau dikerjasamakan dengan industri, maka harus lewat satu pintu gitu ya. Nah, pintunya adalah Sains Technopark. Jadi saat ini sifatnya Sains Technopark ada di hilir gitu ya, yang membantu para peneliti untuk bekerja sama dengan mitra industri atau mitra pemerintah, mitra ya seperti Balitbang gitu ya, badan penelitian atau bahkan swasta gitu. Nanti di masa depan kita mau membalik prosesnya. Jadi bahasa kerennya kalau dulu kan hilirisasi riset gitu ya. Jadi hasil penelitian ditawarkan ke mitra industri gitu ya. Nah, sekarang kita harus membalik prosesnya. Yang selama ini sudah kami mulai juga dengan Balitbang Kemendagri misalnya hulunisasi industri gitu ya, bukan hilirisasi riset. Jadi kami membalik gimana caranya supaya penelitian itu dari awal sudah dikonsultasikan dengan penggunanya. Nah, dalam hal ini misalnya Balitbang Kemendagri bukan hanya sekedar mitra penelitian, tapi sebenarnya nanti kan yang akan memakai hasil penelitiannya ya. Jadi harapan kami mitranya udah digandeng di depan. Pada saat penelitian kita tahu persis kebutuhan mitra seperti apa, sehingga kemudian mitra dan peneliti bekerja sama lebih dekat. Itu kira-kira aktivitas Sains Technopark yang saya kelola sekarang. Jadi saya selesai S3 di tahun 2016, lalu kemudian di tahun tersebut saya kembali sebagai dosen begitu ya. Perjalanannya cukup panjang, sempat menjadi asisten dosen di UI, lalu kemudian bekerja di Bappenas, bekerja di berbagai kementerian sebagai konsultan dan tenaga ahli gitu ya. Tapi karena higher calling-nya memang jadi dosen gitu ya. Jadi mungkin jangan lihat saya sekarang sebagai direktur inovasi gitu ya, tapi sebetulnya pada dasarnya saya dosen. Lalu kemudian di tahun 2016 itu ada call for proposal ya. Ada pengumuman mengenai pendanaan yang sangat besar dari USAID untuk nama proyeknya adalah SHARA ya. Jadi Sustainable Higher Education Research Alliance, di mana kami harus menghubungkan semua pada dasarnya universitas ya, mitra industri, lembaga pendanaan dan NGO dan pemerintah. Jadi kebutuhannya adalah membentuk aliansi besar yang bisa mendukung keperluan penelitian, dan dalam hal ini waktu itu proposal yang diajukan oleh UI adalah Smart City. Jadi itu adalah cikal bakal dari pusat penelitian Smart City yang saat ini saya kelola gitu. Nah, mungkin track record itu yang dilihat oleh pimpinan universitas begitu ya. Kelihatannya mungkin saya bisa menyumbangkan sedikit pengalaman pada saat saya mencoba membangun aliansi tersebut untuk kemudian memimpin Direktorat Inovasi dan Sains Technopark. Saya suka bercanda, saya ini direktur pandemi ya, karena ditunjuk di bulan Februari 2020, lalu kemudian bulan Maret kita mulai masuk PPKM gitu. Jadi sangat sulit sebetulnya untuk kita melakukan pekerjaan membangun aliansi tadi karena mulai PPKM-nya. Tapi alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya. Kemarin misalnya kita sudah mendapatkan royalti dari Bartek, salah satu mitra industri kami, untuk ventilator darurat. Jadi hasil penelitian di tahun 2020 sudah kita komersialkan di 2021, lalu kemudian di 2022 kita sudah memetik hasilnya. Gitu. Jadi hasil pekerjaan itu memang baru bisa kelihatan sekitar 2 tahun setelahnya gitu ya, karena memang pekerjaannya cukup panjang. Lalu kemudian yang menarik juga, kemarin kita sudah meluncurkan bus listrik UI ya.
dan sudah diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk keperluan pemanfaatan di G20. Jadi apa yang kami kerjakan dari bulan Februari 2020 itu terus terang banyak hasilnya yang baru bisa terlihat sekarang. Jadi kalau dibilang perjalanan, betul-betul perjalanan ini. Dari 2016, ya cukup panjang gitu. Saya mengapresiasi ya timnya Mas Robi ya, karena penelitian sebelum menginterview saya sangat mendalam sehingga bisa muncul 3 kata itu. Jadi saya selalu melihatnya ini sebagai segitiga ya. Kalau kita mau sukses gitu ya, pemerintahan kita ke depan, kita harus bisa menyeimbangkan ketiga kepentingan ini, yaitu pengelolaan tata ruang, lalu kemudian pemanfaatan big data terutama ya, bukan hanya data tapi big data, lalu kemudian teknologi informasi. Saya pribadi menganggap bahwa kita di Indonesia sudah sangat advance dalam 3 hal ini. Sekarang masalahnya adalah mensinkronkan sehingga tiga-tiganya jalan bareng. Selama ini misalnya kita bisa lihat bahwa pemanfaatan sistem elektronik oleh pemerintah untuk aplikasi Smart City di pemerintah daerah itu sangat masif. Lalu kemudian pemanfaatan, jadi itu menggambarkan betapa kemajuan teknologi informasinya sudah cukup baik gitu ya. Lalu kemudian kan walaupun kemarin ada polemik, sudah ada diskusi mengenai pemanfaatan big data gitu ya oleh pemerintah. Dan ada kebijakan yang cukup jelas untuk reformasi agraria. Jadi secara tata ruang sebetulnya sudah kita punya kebijakan yang cukup bagus. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya kebijakan tata ruang tadi berbasis big data yang didukung oleh teknologi informasi. Gitu. Jadi tiga-tiganya ini sudah advance, tapi bagaimana agar kemudian tiga-tiganya ini bisa saling mendukung gitu. Memang challenge-nya besar karena misalnya Pak Presiden sudah mengemukakan bahwa kita harus punya satu data Indonesia begitu ya. Tapi problemnya tidak sesederhana itu. Untuk bisa punya satu data itu artinya produksi datanya harus disesuaikan dengan standar-standar yang saling harus dikomunikasikan antara badan gitu ya. Contohnya misalnya gini, badan yang punya hak untuk menyatakan peta dasarnya itu seperti apa standarnya adalah BIG, Badan Informasi dan Geospasial. Tapi yang memproduksi data kepemilikan tanah itu bukan BIG, tetapi BPN, ya, ATR BPN. Nah, ATR BPN saat ini belum menggunakan standar geodetik seperti yang digunakan oleh BIG. Untuk bisa menyesuaikan itu kan tidak mudah gitu ya. Dan bukan hanya tidak mudah, artinya saya yakin teman-teman di ATR BPN juga punya semangat yang sama untuk menghasilkan satu data. Tapi bagaimana dengan data yang sudah dihasilkan selama puluhan tahun ya, dan ada yang digital, ada yang manual gitu ya, tidak digital gitu. Jadi untuk mengkonversi seluruhnya menjadi pola digital yang bisa jadi satu data itu bukan hal yang mudah gitu. Tentunya teknologi informasi membantu, tapi teknologi informasi itu kan cuma alat seperti pulpen ini kalau nggak saya gerakan dan saya coretkan di atas kertas nggak bisa jadi tulisan gitu. Nah, untuk menggerakkan ini nggak mudah gitu ya. Harus ada koordinasi lintas lembaga, harus ada infrastruktur yang dibangun, harus ada kesediaan untuk siapa yang mau berubah duluan gitu ya di antara institusi gitu. Jadi nggak mudah gitu. Jadi tiga-tiganya itu kakinya sudah maju gitu ya. Gimana caranya supaya kakinya majunya bersamaan dan tersinkronisasi itu saya rasa menjadi tantangan kita ke depan. Saya sangat mengapresiasi dalam hal ini Kemendagri, terutama BPP ya, yang sudah bertransformasi menjadi badan kebijakan, selalu menyelenggarakan kompetisi inovasi daerah. Kebetulan beberapa kali saya dilibatkan sebagai juri dan saya terus terang sangat terkesan dengan geliat yang terjadi di pemerintah daerah. Saya rasa itu memang betul mendorong agar terjadi perubahan di daerah, karena saya melihat sendiri banyak sekali program yang menurut saya inovatif. Nah, menurut saya yang namanya inovasi itu tidak harus selalu berbasis teknologi informasi. Yang paling penting sebetulnya kata kunci dari inovasi adalah bagaimana dia menghasilkan perubahan dan perubahan itu menghasilkan dampak. Nah, yang sering kali sulit untuk diukur adalah dampaknya. Kalau perubahannya kita udah bisa lihat. Jadi misalnya kan tidak hanya kota-kota atau kabupaten atau provinsi yang bisa karena punya anggaran besar gitu ya, lalu kemudian meng-hire
website developer atau sistem informasi gitu ya, untuk kemudian punya teknologi yang berbasis web misalnya gitu ya. Kemarin saya lihat ada Pemda-Pemda ya, terutama dari Indonesia Timur, yang bentuk inovasinya misalnya adalah pemanfaatan kontainer-kontainer untuk keperluan lumbung atau keperluan perikanan yang tidak berbasis danau atau empang misalnya seperti itu. Nah, kalau di Pulau Jawa itu nggak merupakan inovasi ya, tapi kalau di daerah terpencil ya, kalau di daerah yang di sana mungkin sekedar untuk punya pompa, sekedar untuk misalnya punya sistem irigasi itu menjadi sangat mahal, sehingga kemudian perekonomian masyarakat akan sulit untuk tumbuh begitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang betul-betul menghasilkan perubahan yang tadinya masyarakat harus mengandalkan badan air yang alamiah ya, misalnya danau atau sungai untuk kemudian dia bisa bercocok tanam atau punya peternakan ikan gitu ya. Sekarang dia bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tidak alamiah gitu ya, bahan yang buatan manusia untuk keperluan dia punya peternakan ikan gitu. Nah, itu dampaknya luar biasa gitu. Yang agak sulit memang pemerintah daerah kita belum terbiasa berpikir tentang dampak dan kemudian mengukur dampaknya. Ini memang butuh keahlian khusus gitu ya. Tapi saya yakin itu sebetulnya punya dampak yang sangat besar gitu. Saya seringkali mendengar bahwa forum musrenbang itu dimanfaatkan untuk prosesnya menyampaikan apa yang ingin diprogramkan oleh pemerintah gitu. Menurut saya ini harus dibalik. Yang namanya musrenbang kalau bisa betul-betul teman-teman di pemerintah daerah itu betul mendengarkan gitu. Nah, seringkali yang memang sulit dan ini memang jadi tantangan kita semua ya. Pada saat musrenbang itu dilaksanakan di level yang paling kecil ya, paling bawah gitu, biasanya memang bentuk usulannya adalah sesuatu yang sangat spesifik gitu. Jadi misalnya coba kalau bisa kita diberikan embung ya, embung itu apa ya bahasa Indonesianya, lokasi dan kemudian infrastruktur untuk bisa mereka punya peternakan ikan misalnya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian nanti pada saat dia naik ke level yang lebih tinggi, sudah di kelurahan atau apalagi udah di kecamatan dan di kota gitu ya, yang muncul adalah infrastrukturnya gitu. Nah, itu yang jadi masalah besar menurut saya. Jadi usulan yang tadinya misalnya merupakan sesuatu yang sangat kompleks, tadinya berbasis dari aktivitas yang sudah ada di masyarakat, lembaga yang sudah ada di masyarakat gitu ya. Yang mereka butuhkan mungkin hanya sedikit saja, misalnya support dari pendanaan untuk keperluan misalnya tambahan modalnya atau misalnya tambahan tenaga pengelolanya dan seterusnya gitu. Lalu kemudian pada saat ditarik ke atas, biasanya ini disederhanakan menjadi oke, kita bangunkan sesuatu yang sifatnya infrastruktur gitu. Nah, ini yang seringkali ada gap ya. Jadi kemampuan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sebetulnya kebutuhannya apakah betul infrastruktur atau kebutuhannya sumber daya manusia atau kebutuhannya fasilitasi atau pendampingan atau yang lain, itu mungkin yang perlu ditingkatkan ya kemampuan identifikasinya. Sehingga tadi tidak hilang ya ide yang bagus di bawah itu pada saat sampai di atas kemudian hilang esensinya gitu. Sekali lagi saya mungkin perlu menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya, karena BPP saya lihat merupakan organisasi yang sangat tidak resisten terhadap perubahan gitu ya, dan mereka sangat terbuka terhadap masukan. Saya mungkin perlu cerita bahwa di 2020 saya hanya diminta jadi juri, lalu kemudian di 2021 mereka tertarik untuk tidak hanya sekedar menjadikan kami sebagai juri, tapi Smart City menjadi lembaga yang memverifikasi kira-kira begitu ya hasil pekerjaan dari validasi teman-teman di BPP Kemendagri. Pada saat kami memverifikasi, kami punya akses terhadap database yang besar begitu. Dan kemudian saya sampaikan kepada Pak Kepala Pusat saat itu Pak Matteo bahwa saya sangat terkesan dengan database yang kita punya. Database yang kita punya itu menggambarkan begitu banyak program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tantangannya sebetulnya adalah mengukur dampaknya gitu ya. Dan mendorong agar pemerintah daerah kita mulai berpikir lebih banyak tentang kalau saya membuat program ini, maka bagaimana mengukurnya dan kira-kira bagaimana menampilkan kembali
apa yang sudah saya lakukan, kira-kira begitu ya. Nah itu yang kira-kira kita belum lihat gitu. 1 tahun kami berdiskusi dengan BPP dan saya sekarang bisa lihat bahwa borangnya sudah berbeda gitu ya. Borangnya sudah menampilkan atau sudah menuntut agar pemerintah daerah menampilkan kira-kira dampaknya apa gitu. Nah, tuntutan ini menurut saya paling tidak membuat pemerintah daerah itu dalam mengisi borang, sebetulnya kan kita bukan tujuannya mempersulit mereka ya, tapi mengedukasi sehingga kemudian nanti pada saat perencanaan di tahapan berikutnya mereka mulai berpikir gitu. Kira-kira sebenarnya saya bikin program ini buat apa? Karena banyak juga program yang mohon maaf seperti mengisi checklist gitu ya. Jadi misalnya saya membuat marketplace untuk UMKM ya. Tapi marketplace-nya nggak ada isinya gitu. Jadi marketplace-nya udah ada gitu. Tapi terus kemudian pemerintah daerah tidak punya kapasitas untuk mengukur sebetulnya seberapa bermanfaat marketplace ini. Daripada mereka membuat marketplace, mungkin lebih baik mereka memberikan pendampingan kepada UMKM agar bisa masuk ke marketplace yang sudah ada. Itu kan udah banyak ya marketplace-nya ya, dan jaringannya saya pikir sudah nasional gitu, bahkan internasional. Jadi sebetulnya ketepatgunaan, ketepatan untuk pemanfaatannya gitu ya, lalu kemudian nanti ujungnya adalah dampaknya. Ini sesuatu yang sebetulnya harus dibiasakan agar para teman-teman kita di pemerintah daerah mulai terbiasa berpikir. Setidaknya itu sudah tercermin dalam borangnya. Mudah-mudahan sih kemudian mereka berpikir ke arah sana. Saya yakin perlu proses ya, perlu waktu agar mereka bisa sampai ke sana, terutama teman-teman kita yang di daerah terluar, daerah perbatasan gitu ya. Tapi minimal ini sudah dimulai dari tim Kemendagri untuk kemudian bisa kita tularkan ke yang lain. Kalau saya boleh usulkan ya, pembinaan itu tidak bisa dari satu pihak. Seringkali yang terjadi adalah begini, ini ada pihak yang mau dibina gitu ya, dan karena posisinya ada di sini, maka sebetulnya akan beresiko kalau yang didatangkan itu adalah yang di level ini gitu ya. Nah, dengan segala hormat, kawan-kawan saya sendiri di UI atau di universitas yang besar-besar mungkin perlu diedukasi juga pada saat datang ke lapangan ya, menghadapi Pemda yang kondisinya mungkin jauh dengan apa yang dihadapi di daerah kami di Jakarta gitu. UI sendiri sebetulnya adanya di Depok, jadi bukan di Jakarta tapi ya sudah dekat sekali dengan ibu kota, kira-kira begitu ya. Nah, mungkin yang di tengah ini harus dilibatkan. Artinya mungkin kalau di Papua barangkali teman-teman dari Cendrawasih harus dilibatkan ya. Kalau di Sulawesi teman-teman dari Unhas harus dilibatkan. Sehingga sebetulnya ada yang memberikan jembatan gitu ya, agar kemudian kita bisa berkomunikasi dengan efektif kepada teman-teman Pemda atau teman-teman di daerah. Di sisi yang lain ada yang memberikan feedback kepada kami. Kalau misalnya input yang kami berikan itu terlalu mengawang-awang kira-kira gitu ya, kayaknya belum cocok nih, belum tepat sasaran gitu. Ada yang bisa menjembatani komunikasi itu. Saya merasa teman-teman di universitas yang besar ya, tentunya bukan hanya UI ya, UI, UGM, IPB, ITB, ITS ya, universitas yang besar itu harus juga diajak untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di daerah terbelakang, terluar, dan daerah perbatasan. Tapi dengan ada jembatan itu, realitanya kita bisa melakukan reality check, kira-kira begitu. Saya berharap bahwa pemerintah kita itu mulai bergeser paradigmanya. Selama ini kita berpikir bahwa kerjasama dan penelitian itu hanya bisa dilakukan kalau ada anggarannya begitu ya. Anggaran itu adalah instrumen ya yang kemudian memberi bahan bakar ya untuk kita melakukan kegiatan. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Contohnya tadi saya bilang validasinya memang kemudian memanfaatkan anggaran ya. Tapi sebetulnya proses diskusi melibatkan baik pusat di BPP dan pusat penelitian Smart City itu kan sama sekali nggak pakai anggaran gitu. Dan itu tinggal mengubah proses bisnis dan mengubah borang-borang kira-kira begitu. Nah, itu memanfaatkan man hour yang ya kami sendiri di Smart City memang sudah di-hire sebagai peneliti dan teman-teman di BPP sudah di-hire sebagai peneliti begitu ya. Atau mungkin sekarang menjadi analis gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya menurut saya kerjasama itu manakala kita sudah berpikir
proses dan produk oriented gitu ya, bukan money oriented gitu ya, itu akan bisa dilakukan dan akan bisa menghasilkan dampak, sehingga kemudian kita nggak tergantung pada siklus-siklus yang kaitannya dengan anggaran. Problemnya seringkali begitu. Ya sekarang belum bisa kita lakukan, Pak. Saya sering mendapat informasi seperti itu ya, atau jawaban dari pemerintah seperti itu. Ide Bapak menarik, tapi sekarang belum bisa kita lakukan karena anggarannya udah selesai, Pak, proses perencanaannya. Padahal sebetulnya yang kita harapkan, kita diskusi aja dulu gitu. Dan perlu komitmen dari kedua belah pihak untuk mendedikasikan waktu dan tenaga dan pikiran gitu ya, yang sebetulnya lebih penting daripada tadi mendedikasikan anggarannya. Saya berharap diskusi seperti ini bisa lebih banyak lagi dilakukan, bukan hanya dengan saya. Kebetulan saya mungkin diminta karena mewakili lembaga gitu ya, karena mewakili Direktorat Inovasi. Barangkali ada kesempatan juga untuk nanti kita diskusi dengan peneliti-peneliti ya, dan diskusi dengan peneliti itu menurut saya akan bagus karena secara substantif ide-idenya biasanya muncul dari peneliti gitu ya. Peneliti itu seringkali punya ide tapi tidak terstruktur. Tugas kami memang gimana caranya kemudian merumuskan itu menjadi kerangka kerjasama yang bisa ditawarkan kepada dalam hal ini BPP atau BSKDN atau ke lembaga lain kira-kira gitu ya. Nah, tapi seringkali kalau kita diskusi akan muncul ide-ide yang brilian yang kadang-kadang saya sendiri di struktural atau di manajemen tidak terfikir gitu.